Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya mau berbagi pengalaman mengenai belajar Kotlin untuk pertama kalinya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini adalah salah satu logo dari Kotlin yang berbentuk seperti huruf K. Kenapa sih saya belajar Kotlin dan apa sih keuntungan dari bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya? Kalau yang boleh saya rangkum, ada beberapa keunggulan dari Kotlin. Seperti yang pertama, Kotlin ini sudah terintegrasi dengan Android Studio. Jadi, kalau kalian udah emang biasa buat aplikasi yang berbasis Android dan sering menggunakan Android Studio, jadi ini lebih dipermudahkan lagi untuk belajar Kotlin. Terus yang kedua, Kotlin ini aman dari null pointer exception, yang artinya Kotlin mencegah aplikasi crash pada saat di running atau pada saat dicoba untuk dijalankan. Null pointer exception ini sering ditemui di aplikasi Java yang berbasis Android. Aplikasi ini membuat performa dari aplikasi tersebut menjadi crash tiba-tiba secara tidak disengaja karena adanya suatu nilai atau value null dan aplikasi langsung tutup secara otomatis. Di Kotlin itu aman, jadi sebelum kita membuat APK, sebelum kita menjalankan atau mengetes aplikasi yang kita buat, kita udah dapat tahu kalau ini ada null atau enggak. Dan di Kotlin ini menghindari adanya null. Kemudian yang berikutnya, Kotlin ini nggak hanya untuk Android saja. Jadi Kotlin ini bisa dipakai untuk pembuatan aplikasi iOS yang kita gunakan melalui Kotlin native. Kemudian juga bisa dipakai untuk JavaScript yang kita gunakan melalui Kotlin JS. Oke, singkatnya seperti itu yang dapat saya jelaskan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita download terlebih dahulu JetBrains-nya di halaman websitenya. Oke, let's go. Oke, kita langsung saja buka salah satu browser dari yang kalian sering gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita buka alamatnya langsung, jetbrains.com/adn/download. Ya, enter. Ya, di sini diterangkan versinya 2020.1 dengan build 201.6668.121. Di sini ada dua tipe, Ultimate dan Community. Yang Ultimate ini kita harus berbayar. Kita boleh downloadnya tapi dapat trial. Dan kemudian yang Community ini adalah free dan open source. Jadi kita bisa pakai yang Community ini untuk kita belajar. Di sini ada beberapa kelebihan yang ada di komersial dan tidak ada di community atau open source. Oke, setelah itu kalian klik saja tombol downloadnya dan kemudian install seperti biasa. Karena saya di sini sudah install aplikasi, jadi kita langsung ke tahap berikutnya. Oke, jika kalian sudah berhasil menginstal IntelliJ ID-nya, langkah selanjutnya adalah kita buat new project sebagai latihan dasar. Oke, langsung saja kita klik create new project. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini ada folder main folder Kotlin. Kalau diklik tanda panahnya akan muncul lagi beberapa folder. Tapi yang kita jadi fokus adalah di folder src ini. Nah, di folder src ini kita akan buat satu file. Caranya dengan klik kanan, pilih new, kemudian pilih Kotlin file. Kita akan bikin namanya main. Tentunya kecil, main.file.
Oke, setelah berhasil buat satu file Kotlin. Oke, satu lagi, Kotlin ini formatnya .kt ya, kepanjangan untuk Kotlin. Oke, kita ketikkan sintaknya. Function untuk function, fun main dalam kurung kurawal, enter, println dalam kurung hello Kotlin. Oke, kita coba running. Oke, seperti yang teman-teman lihat di tampilan bawah ini, dia akan mencetak hello Kotlin. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai variabel. Di Kotlin ini variabel dibedakan menjadi dua tipe, yaitu variabel immutable dan variabel mutable. Bagaimana sih penulisannya? Bagaimana penulisan variabel di Kotlin? Oke, untuk variabel mutable dulu yang akan kita bahas. Variabel mutable kita menggunakan var variabel spasi nama dari variabel itu. Saya akan berikan nama variabel ini adalah nama dengan tipe string, jadi simbol titik 2 string tipe datanya sama dengan value-nya. Karena string kita menggunakan kutip 2. Jadi saya akan menggunakan nama Matthew. Oke, kemudian kita akan bikin satu lagi variabel var alamat titik 2 string Jakarta. Oke, variabel mutable ini adalah variabel yang kita bisa berikan nilai terbaru atau nilai yang lama digantikan dengan nilai yang baru. Sebagai contoh di sini, pertama apa ya? Pertama kita akan coba cetak dulu terlebih dahulu ya. Kita cetak println nama, println alamat, kemudian kita run. Hello Kotlin, Matthew, Jakarta. Oke, jika kita ingin mengubah value dari nama dan alamat, oke, kita akan ganti menjadi nama sama dengan Natasha, alamat sama dengan Bandung. Oke, kita akan coba lagi println untuk mencetak nama println alamat. Mending kita run. Ya, yang pertama semula nama adalah Matthew karena berubah menjadi Natasha. Yang semua alamat adalah Jakarta berubah menjadi Bandung. Ini disebut dengan variabel mutable. Jadi nilai value yang lama bisa diubah atau diganti dengan nilai atau value yang terbaru. Di sini saya akan berikan contoh untuk penulisan immutable. Untuk penulisan immutable menggunakan file spasi nama dari variabelnya. Di sini saya akan input hobi titik 2 tipenya adalah string sama dengan spasi kutip 2 membaca buku. Kemudian variabel berikutnya file
string biru. Oke, kita coba jelekkan dulu ya. Ini kita lihat hasilnya. Print hobi print warna. Kita run. Oke, sini muncul ya, membaca dan biru. Kemudian kita coba ubah nilai dari variabel hobi dan variabel warna. Kita coba ubah hobi sama dengan nonton film. Warna coba menjadi hijau. Nah, di sini memberikan garis bawah merah yang berarti menandakan error. Kita juga bisa lihat di pojok sini. Karena kita menggunakan val. Val ini tidak bisa memberikan nilai baru untuk variabel yang sudah diberikan nilai sebelumnya. Jadi kalau untuk ada masalah seperti ini, kita harus ganti val ini menjadi var. Nah, maka garis merah underscore merah tadi hilang dan kode ini dapat dirunning. Oke, itu adalah salah satu contoh dari immutable, variable immutable, dan variable mutable. Selanjutnya, variabel ini juga bisa diisikan di luar daripada function. Oke, sebagai contoh ini kita akan cut. Kita paste di sini. Ini juga akan kita cut. Kita paste di sini. Kita hapus. Kita coba run. Masih akan tetap terbaca walaupun dia berada di luar daripada function. Lalu gimana kalau kita ingin memberikan nilai dalam variabel itu 0? Caranya adalah, oke, kita contoh bikin satu lagi variabel var usia integer sama dengan 0. Oke. Di sini seperti yang kalian lihat ada garis merah yang menandakan error. Lalu solusinya seperti apa untuk menghilangkan error ini? Kita bisa menggunakan simbol tanda tanya setelah tipe data. Atau kita juga langsung bisa mengidentifikasikannya sebagai 0. Kita hapus. Ini jadi 0. Permasalahannya adalah usia adalah tipe datanya integer. Jadi jika kita isi di sini usia sama dengan 10, dia akan memberikan simbol merah. Simbol merah ini karena kita isinya ini adalah var. Kita coba ganti dengan var. Nah, dia akan masih tetap simbol merah di value-nya. Karena file ini tidak tahu tipe datanya apa dengan kondisi value 0. Jadi untuk menghilangkan simbol garis bawah merah itu, kita harus memberikan tipe data di sini integer
dengan simbol titik, kayak simbol tanda tanya. Nah, ini akan berubah menjadi oke, tidak kembali error. Kita coba tampilkan. Print. Ya, untuk menampilkan nilai variabel dalam println, kita bisa menggunakan string. Nama variabelnya usia spasi 10 tahun. Atau juga bisa kita gunakan dengan metode yang sama seperti Java, usia plus tahun. Namun karena ini adalah tipe datanya integer, jadi kita harus convert dulu usia titik to string. Oke. Coba running. Tahun. Kalau kita mau langsung menggunakan string tanpa harus menggunakan convert, string usia. 10 tahun. Lalu apabila kita tidak memberikan nilai baru, kita hapus. Coba jalankan kembali. Ini akan menghasilkan 0 spasi tahun. Oke, kurang lebih seperti itu untuk variabel. Dan variabel ini juga ada beberapa tipe, tidak hanya dengan string dan integer. Ada juga untuk float, bilangan pecahan, dan juga ada double, namun ukurannya lebih besar daripada float. Dan ada tipe data boolean bernilai true atau false, dan ada tipe data char untuk karakter. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa ke tutorial berikutnya ya. Thank you.